Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bagaimana kabarnya pemirsa sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini dan insya Allah penuh berkah. Kita mengangkat tema yang sangat penting, perlu kita dudukan ya. Tema apa itu? Yaitu tema membaca Al-Fatihah. Kok bid'ah ya Ustaz? Iya. Oke, dengan Ustaz kita, Ustaz Dr. Zainal Abidin LC MM Hafizallahu Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Khairul mu'afiyah. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga Ustadz, Amin. menjaga keluarga, menjaga tim semua Ustadz beserta jajaran. Amin, amin, amin. Semua mudah-mudahan sehat walafiat. Baik Ustadz, ini ada yang sangat fenomenal ya di pekan-pekan ini Ustadz ya. Iya, iya. Lah, kok baca Al-Fatihah itu jadi bid'ah, jadi begitu Ustadz. Padahal kalau lihat awalnya ya Ustadz ya, ini kan Syekh Asim Al-Hakim ya Ustadz ya. Iya. Beliau diundang ke Indonesia, duduk di beberapa majelis kajian, Iya. terus juga melihat beberapa amalan ya Ustadz ya, amalan dari saudara-saudari kita di Indonesia ini, tentu saudara-saudarinya Syekh Hasim juga, kita semua kaum muslimin, yang beliau lihat tidak sesuai mungkin ya dengan sunnah, dan beliau menegurnya juga dengan lembut dan atas dasar, kalau di videonya ya Ustadz ya, atas dasar gimana kalau nanti saya di hari kiamat ini ditanya oleh Allah. Nah, Dasar cinta kasih. atas dasar cinta, kasih sayang, perhatian kepada umat Islam dan juga caranya yang sangat lembut Ustadz. Menurut Ustadz ini emang sebenarnya siapa Ustadz? Syekh Hasim Al-Hakim ini Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya. Kalau saya ketemu sendiri belum pernah dan Ya. hanya mengamati dari dunia maya. Ya. Beliau itu namanya kan Asim ibn Luqman Al-Hakim. Masya Allah. Ya. Jadi berarti bapaknya itu Luqman Al-Hakim. Lukman Al-Hakim. Lukman Al-Hakim ini tapi nampaknya keturunan Medan begitu Ustadz ya? Benar ya? Ada darah-darah Indonesia. Oh, darah Indonesia. Baik. Ya, dari Medan mungkin, dan beliau lahir pada tahun 1962. Oh, Masya Allah. Ya, berbeda dengan umur saya 5 tahun. Iya, luar biasa. Barakallahu fikum. Taib. Dan beliau lulusan dari diplom Ali, itu dari Ummul Qura. Ummul Qura, baik Ustadz. Dan juga dia mengenyam pendidikan di beberapa universitas yang lainnya. Iya. Dan beliau lahir di daerah Khobar, Saudi Arabia. Oh, lahirnya di sana ya, Ustadz. Mungkin kakeknya aja kali ya, seperti ini ya. Iya. Dan mungkin dia juga sudah mendapatkan warga negara Saudi. Iya. Tapi itu sekilas tentang pribadi beliau. Nah, kalau Ustadz, ini kan beliau lagi kajian ya, sehat ya. Iya. Beliau pengalaman pribadi, terus juga sebagai ulama ya di Saudi. Tadi Ustadz sampaikan lulusan Ummul Qura dan seterusnya. Melihat satu amalan yang menurut beliau itu perlu diluruskan di majelisnya beliau. Apakah sudah tepat Ustadz seperti ini? Saya kira itu sosok seorang pendidik yang capable, sosok pendidik yang sejati. Betul. Dia tidak akan boleh membiarkan kemungkaran atau hal-hal yang tidak bersesuaian dengan syariat. Insya Allah. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika beliau mendapati beberapa sahabat yang melakukan kesalahan, langsung ditegur di majelisnya, langsung diingatkan. Seperti contoh ketika Mu'adz bin Jabal menjadi imam Isya, melakukan sholat Isya dengan membaca surat Al-Baqarah. Panjang. Iya. Dan akhirnya ada yang keluar karena seorang petani ngadu kepada Rasulullah karena dikatakan munafik. Akhirnya Rasulullah SAW tegur, afatanun anta ya Mu'adz, apakah kamu hadir sebagai tukang fitnah wahai Mu'adz? Masya Allah, itu Nabi sama sahabat Ustaz ya? Iya, dan
Jangankan orang lain, istri sendiri, Aisyah, Ya, ketika ada sesuatu kata-kata yang tidak patut yang disampaikan untuk Sofiyah, Ya Ustaz, ya Ustaz. Rasulullah katakan, tegur langsung beliau, laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajathu. Kamu telah mengatakan satu kalimat, andaikan itu kalimat digunakan untuk menggarami lautan, maka akan cukup. Masya Allah. Ini Itu sosok pendidik. Tetapi tetap dia itu sosok welas asih, ya. lemah lembut. Masya Allah, betul. Makanya ada satu tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Ali At-Tantawi ketika beliau menafsiri firman Allah, kenapa setelah Allah mengucapkan Rabbul Alamin atau berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin, menghadirkan sifat Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya Rabb itu kan bisa menjadi akar tarbiyah, pendidik. Seorang pendidik itu harus memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim, welas asih. Masya Allah. Itu ya. Jadi sudah sangat tepat ya Ustaz ya. Kalau kita runut, ya lihat asbabul wurud lah, ibarat kalau hadis ya Ustaz ya, lihat dulu videonya dulu, lihat cara beliau lembut, dan Ustaz sudah jelaskan. Dan bahkan suatu hal yang tidak tepat, bahkan suatu hal yang salah kalau beliau tidak menegur, melihat satu kemungkaran. Ditanya di hari kiamat gitu Ustaz. Iya, karena ya tidak boleh meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Walaupun itu aslinya adalah untuk Nabi, karena kita itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan barangkali setelah ta'lim itu Syekh nggak akan kembali lagi ke Indonesia. Maka dia telah meninggalkan kemungkaran yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, dia ngadu kepada Allah, ya Allah, kalau itu salah, kenapa dia tidak mengingatkan saya? Nah itu. Iya, betul. Setelah beliau jelaskan, sudah cukup. Saya sudah jelaskan begitu Ustaz. Iya. Lalu beliau kutip begini Ustaz. Apakah kita lebih pandai dari Rasulullah begitu kan? Tentu tidak begitu kan? Iya. Saya juga tentu tidak gitu Ustaz. Iya, karena makanya itulah yang sebetulnya banyak disalahfahami oleh sebagian komentator, ya, Baik. atau kontainer, karena ada beberapa ustadz yang suka bikin konten, ya. Jadi ada ustadz yang suka bikin konten yang menarik, kontainer, dengan mengatakan, masa sekelas ulama begitu nggak tahu hadis keutamaan Fatihah. Yang dipersoalkan oleh Syekh itu kan bukan soal masalah keutamaan suratul Fatihah, tapi caranya. Iya. Apakah Rasulullah pernah membaca Al-Fatihah dengan cara seperti itu? Iya. Karena dalam soal ibadah itu cara itu penting. Betul Ustaz. Emang betul ada perintah untuk kita sujud. Ya. Tapi cara sujud kan ada aturannya. Gitu. Makanya suatu perkara yang bid'ah, ada orang tanpa melakukan berbagai macam sholat dan tidak ada unsur sujud sahwi, dan juga tidak ada unsur sujud syukur, tidak ada unsur sujud tilawah, tahu-tahu sujud. Itu kan gitu. Betul. Nah, ini cara. Nah, kita berlanjut. Yang dipersoalkan tadi kan itu bukan hadis Rasulullah SAW, yang bunyinya di mana hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang tagnya kurang lebih seperti ini, di mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan, abshir binuraini, aku berikan kabar gembira kepadamu Muhammad dengan dua cahaya. Masya Allah, dua cahaya. U'titahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Yang telah engkau diberikan dua cahaya tersebut yang tidak pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Baik. Itu. Apa itu? Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Itu. Kan gitu. Betul. Makanya suatu perkara yang bid'ah, ada orang tanpa melakukan berbagai macam sholat dan tidak ada unsur sujud sahwi dan juga tidak ada unsur sujud tilawah, tahu-tahu sujud. Iya. Itu. Akhir Ustaz. Itu.
Rasulullah Jibril melanjutkan, dan ini yang menarik dan jarang dipahami oleh sebagian besar mereka yang membantah Syekh Asim. Ya. Rasulullah katakan lan taqra'a biharfin. Ya. Ba di sini apa itu? Ba'ul isti'anah. Ba untuk permohonan yang tidak lain adalah ruqyah. Ya, baik. Jadi lan taqra biharfin minhuma illa u'titahu, melainkan Allah kabulkan. Hal ini kita lihat teksnya, lihat. Ya. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sama persis. Ya, ya. Di mana Rasulullah mengatakan man qara'a bil ayataini. Ayataini, 2 ayat. Ya, Ya. 2 ayat untuk apa? Ruqyah, perlindungan. Fi lailatin, di malam hari, kafatahu, Allah akan cukupkan. Sama. Jadi di sini konteksnya adalah konteks ruqyah, dan tolong dicamkan juga ketika kita memahami sunnah, kita tidak boleh parsial hanya menuju satu hadis saja. Ya. Bahkan hadis satu dengan yang lainnya itu kita rangkai. Bahkan ada para ulama yang mengatakan, kalau aku di dalam memahami suatu hukum tidak menemukan minimal 100 sanad hadis, maka aku seperti yatim piatu. Masya Allah. Nah, ini cuman hadis difahami seakan-akan surat Al-Fatihah itu kalau dibaca, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca, nanti Allah akan kabulkan doanya. Betul. Tapi apa? Konteksnya adalah ruqyah. Dalilnya di mana? Kita kaitkan dengan hadis yang lainnya, yaitu hadis Muslim. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Pernah beliau pergi dengan sekelompok orang, teman-temannya. Ya. Kemudian sahabat yang tidak lain, lalu dia minta sesuatu jamuan makanan di kabilah tertentu Badui, dia tidak dijamu. Ya. Akhirnya mau pergi, tidak lama dia itu pergi, salah seorang di antara mereka nyusul mereka, di mana kepala kabilahnya itu disengat kalajengking, atau disengat suatu hewan yang beracun. Akhirnya diruqyah dengan membaca apa? Al-Fatihah. Kemudian akhirnya diberikan opah kambing, Masya Allah, dikirim ke Madinah. Ya Rasulullah SAW, saya mendapati cerita bla bla, ma raqaitu illa bi fatihatil kitab. Ini saya tidak meruqyah kecuali dengan fatihatul kitab. Apa jawaban Rasulullah? Wa ma adraka annaha ruqyatun. Ya, itu bisa jadi adalah ruqyah. Bukan hanya itu saja, Rasulullah SAW, idribu li bisahmin ma'akum, aku kasih bagian daripada kambing-kambing tersebut. Masya Allah. Setelah ruqyah itu, Ustaz, ya. Jadi kalau kita rangkai hadis Imam Muslim yang awal, kaitannya tentang tadi 2 cahaya, di mana 2 cahaya itu suratul Fatihah dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang bila dibaca itu akan dikabulkan oleh Allah untuk ruqyah. Untuk ruqyah. Jadi kalau ibarat SOP, yaitu SOP-nya ruqyah gitu, Ustaz. Iya. Jadi dan syariah itu kan aturan. Kalau masalah dunia itu namanya SOP. Dalam masalah agama itu namanya syariah. Makanya am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Makanya disinilah yang dipersoalkan oleh para ulama, bukan Syekh Asim saja, Lajnah Daimah dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Apalagi Fatihah dibaca dengan cara tertentu untuk dikirimkan kepada arwah orang-orang mati, dijadikan sebagai tabarruk untuk membuka satu majelis, atau acara pengantin, sunatan, macam-macam, atau acara apapun. Al-Fatihah ini yang kita persoalkan. Kita tidak pernah mempersoalkan bahwa Fatihah itu ketika dibaca untuk ruqyah, 2 ayat terakhir ini satu pasangan loh. Jangan sekarang ini pahami separuh-separuh. Dipisah-pisah. Separuh-separuh bahwa
seakan-akan Al-Fatihah saja yang disoal. Kenapa dia nggak menyoal ayat ini? Min suratil Baqarah. Ayataini. Gitu. Betul. Itu konteksnya kan man qara'a bil ayataini fi lailatin kafatahu. Tidaklah ada seorang yang membaca dengan dua ayat tersebut. Untuk apa? Untuk tawassul, untuk tabarruk, untuk di dalam rangka cari kesembuhan, Cari kesembuhan, perlindungan. dari penyakit, ya Ustaz ya. Betul. Bukan sekarang ini tabarruk ala orang-orang awam, Keberkahan gitu Ustaz ya. keberkahan digunakan untuk supaya nanti buka tokonya berkah, dibuka dengan ila hadratin nabil mustafa al-fatihah, Baik. supaya sekarang ini perjalanannya berkah al-fatihah, supaya pertemuannya berkah al-fatihah, supaya ini al-fatihah. Ini yang dipersoalkan, yaitu apa? Tata cara. Tata cara. Karena penting sekali ya, Ya Ustaz. para ulama selalu ya, ketika kita itu bicara masalah agama adalah syariat. Syariat itu ibarat SOP-nya satu kerja duniawi. Betul, Ustaz. Dan SOP-nya syariah itu ada 6. Masya Allah. Segala sesuatu ibadah yang kita lakukan harus masuk ke dalil di antara salah satu 6 tersebut. Satu, jenis ibadah, Baik. yaitu membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah umpamanya. jenisnya. Jenis ibadah, sholat umpamanya, istisqa. Ya. Jenis ibadah, sumpah. Jenis ibadah mungkin nazar. Baik. Ya. Kok tiba-tiba ada orang yang tahu-tahu nazar dengan cara berjemur 3 hari berturut-turut di terik matahari. Jenis ibadah mana dalilnya? Iya. Kalau tidak ada, stop. Ya, nunggu dalil. Kemudian yang keduanya adalah yaitu al-qadar, yaitu takaran. takaran. Jumlah daripada ibadah. Baik. Sekarang kenapa sholat duhur 4 dan yang lainnya. Yang ketiganya adalah sebab. Sebab yang melatar belakangi kita melakukan ibadah. Contoh, kenapa sekarang ini saya puasa tanggal 10 Muharram? Karena Asyura sebabnya. Iya. Ada orang tiba-tiba, antum kenapa sekarang puasa hari Selasa? Oh iya mas, ini hari lahir saya. Kira-kira ada nggak dalil? Jenisnya baik Ustaz, puasa. Tapi hari lahir. Tapi sebabnya yang melatar belakangi nggak ada dalil, maka stop. Nah, yang keempat adalah tata caranya. Ya, udahlah, yang penting saya sujud aja, ruku aja, baca Fatihah terserah, mau teriak-teriak, mau sekarang pakai speaker, oh nggak bisa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Iya. Runut Ustaz ya. Iya, dan juga zikir, dan puncak daripada zikir adalah Al-Quran. Ketika Rasulullah mendapati seorang sahabat yang membaca zikir saat safar keras-keras, ditegur juga. Iya. Ditegur. Inilah bentuk welas asih seorang guru kepada murid yang menginginkan kebaikan penuh dengan keikhlasan. Iya. Ketika mendapati seorang sahabat saat sekarang menanjak Allahu Akbar, saat turun Subhanallah, Rasulullah menegur, irbi'u ala anfusikum, sayangi diri kamu. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kamu tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi ghaib. Walakinnakum tad'una sami'an qariba. Akan tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Masya Allah. Itu cara. sama Nabi masih ditegur Ustaz ya. Iya, terus kemudian yang kelimanya adalah kaitannya dengan tempat tawaf. Meskipun tawafnya bagus, khusyuk, ternyata kelilingnya di mall. Ya nggak sah. Tuh, ngelilingin rumah. Bahkan ada yang ngelilingin gunung Tangkuban Perahu. Nggak sah. Iya. Karena tawaf itu ibadah tempatnya hanya satu, yaitu di mana? Di Ka'bah. I'tikaf tempatnya di masjid. Nah, yang keenam adalah waktu. Ramadan. Meskipun kita Masya Allah syarat rukunnya puasa Ramadan sudah kita penuhi, bahkan adab-adab sunnahnya, ternyata di bulan Syawal. Itu. Bukan qadha ya, puasa Syawal. Puasa Syawal mendingan. Masya Allah. Dan kenapa puasa di Syawal 6 hari, kenapa enggak 9 hari? Ini semuanya adalah ibarat kerja itu SOP. Iya, tinggal ikutin. Ketika kita keluar dari SOP gimana? Berantakan. Begitu juga di dalam masalah beragama.
termasuk beribadah, termasuk membaca surat yang paling sakral yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamu suratin fil Quran", yaitu As-Sab'ul Mathani wal Qur'anul Azim. Betul, Ustaz. Itu Betul, ya. betul. Allah. Berarti Ustaz, Masya Allah sangat menarik, luar biasa. Begitu juga dengan surat Al-Fatihah dalilnya Ustaz. Beliau katakan dengan lembut ada di sholat. Iya. Seperti itu. Bisa dikupas dalilnya Ustaz. Kalau katakanlah misalnya Al-Fatihah tadi yang kita sudah Ustaz sudah paparkan, kita sudah pahami bahwa hadis Muslim itu untuk ruqyah gitu Ustaz ya. Iya. Untuk pengobatan gitu Iya, Ustaz ya. iya. Biar sembuh. Iya. Bukan SOP-nya untuk keberkahan. Nah, Iya. kalau Al-Fatihah Intinya Fatihah itu yang dalam sholat. di dalam hadis-hadis Rasulullah hanya untuk 3. Baik Ustaz. Pertama untuk sholat, bahkan rukun inti daripada sholat, makanya nama lain daripada suratul Fatihah adalah sholat. Yang keduanya adalah untuk ruqyah, dan yang ketiganya untuk dibaca bagian daripada membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga kalau kita masalah polemik soal mengirimkan Al-Quran nyampe atau tidak, okelah kita mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa mengirimkan Al-Quran, bacaan Al-Quran ke mayit itu nyampe. Iya. Kenapa sekarang lebih fokus hanya Al-Fatihah? Iya, iya. Kenapa enggak Ali Imran, Al-Baqarah? Itu yang kita pertanyakan. Dan pertanyaan ini mendasar. Iya, iya, iya. Kalau kita ingin mengirimkan ya, silahkan kirimkanlah. Yang Kalau terbaik. Anda meyakini bahwa dan Anda sudah mentarjih daripada pendapat ulama bahwa pendapat yang rojih yang kuat adalah sampai bacaan kepada mayit, jangan hanya Al-Fatihah, jangan hanya surat Yasin, kirimkan semua surat-surat yang ada itu. Itu. Iya. Pada saat Anda sekarang ini ada kematian, silakan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Bagus. Ya. Iya. Itu. Jadi sampai saja insya Allah iya, ya. Insya Allah gitu ya. loh. Itu bukan hanya pada hari-hari tertentu, suratnya itu juga, Iya. dibaca sambil merem, oke. Ya itulah yang sekarang ini kita terjebak kepada suatu tradisi akhirnya. Bukan sekarang menjalankan syariat. Nah ini betul Ustaz, Masya Allah luar biasa. Berarti memang kan sangat populer Ustaz ya di negeri kita ini juga kebanyakan ya di negeri-negeri kaum muslimin bahwa membaca Al-Fatihah ini bukan hanya di Indonesia tapi beliau juga kutip bahkan di Saudi gitu loh Ustaz ya. Ketika habis tunangan kata beliau baca Al-Fatihah gitu kan terus diusap ke wajah, ke tubuh, ke punggung. Gitu kan. Ini mana dalilnya? Kan beliau juga menegur juga gitu. Gitu loh Ustaz ya. Kalau enggak sekalian mandi aja kata beliau kan. Nah, pertanyaannya begini Ustaz. Maksudnya kenapa lebih populer daripada surat-surat lain? Ini sejarah atau ada dasarnya dari mana Ustaz? Sebetulnya adalah adat kebiasaan dari mulut ke mulut ditukar, kemudian bertransformasi kepada pelaksanaan yang akhirnya menjadi adat itu saja. Kalau kita membahas asal-usulnya, sama seperti asal-usul gelar Wahabi kan begitu. Dari mulut ke mulut menyebar, akhirnya dijadikan seakan-akan itu nyata. Itu sama. Padahal Wahabi mah tahun 400-an sana gitu Ustaz ya. Yang diklaim yang 1511 gitu kan Ustaz. Nah, yang selanjutnya begini Ustaz. Kalau tadi sudah dari tradisi budaya. Nah, ada gak kemungkinan Ustaz dalilnya kan katanya kita umat Islam Tuhannya sama, Qurannya sama, terus juga hadisnya sama. Apakah ada salah pemahaman atau kurang tepat pemahaman sehingga sampai ke jamaah itu juga jadinya begitu? Iya, emang masalahnya soal salah faham memang. Murni salah faham. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan hal ini, kam min aibin qawlan sahihan fa'afatuhu minal fahmi saqim. Berapa banyak orang yang salah faham asal muasalnya, berapa banyak orang yang mencacat, mencela, tidak menerima ucapan yang baik, asal muasalnya yang keladinya adalah salah faham. Salah paham dalam memahami dalil ya. Iya. Ya contoh aja sekarang Khawarij itu menjadi sesat.
itu kan bukan karena dalilnya. Seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akibat salah konklusi terhadap suatu ayat inil hukmu illa lillah. Nah, betul Kan gitu. betul Ustaz, betul ya. Makanya disinilah pemahaman al-fahma al-fahwa wa ma udliya ilaika dipesankan kepada siapa? Kepada dipesankan Umar bin Khattab kepada gubernur-gubernurnya. Iya. Al-fahma pemahaman wa ma udliya ilaika, apa saja yang sekarang ini ditanyakan, disampaikan, al-fahma. Makanya di sini ketika kita memahami satu nas Al-Quran dan Sunnah, maka yang paling selamat adalah pemahaman yang sudah dijamin baik final, dan orang-orang yang memahaminya sudah dijamin surga, yaitu pemahaman Rasulullah dan sahabat serta tabi'un yang telah dinas oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Masya Allah, luar biasa. Jadi inti pemahaman ya Ustaz ya. Iya. Jadi dalil disesuaikan untuk apa, begitu ya Ustaz ya. Iya, nanti makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam iya, kitabnya Syifaul Alil, ya, tidaklah ada satu ahli bid'ah yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi dalil, melainkan hanya untuk memperalat di dalam rangka membenarkan kebid'ahannya. Itu contoh kayak Hawaris tadi Ustaz ya. Iya, untuk menjustifikasi saja. Itu. Masya Allah. Nah Ustaz, 2 poin terakhir nih Ustaz. Iya. Berarti intinya kan kesimpulannya kalau nggak sesuai SOP bid'ah begitu Ustaz ya. Nggak sesuai dengan cara Nabi bid'ah. Ini sayangnya ulama, sayangnya Nabi kepada umatnya gitu kan Ustaz. Contoh Ustaz tadi sampaikan ya, banyak contoh Ustaz. Itu bagian daripada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim, adalah menjelaskan apa saja kebaikan yang itu memasukkan seorang umatnya ke surga dijelaskan, dan apa saja keburukan yang memasukkan umatnya ke neraka dijelaskan, sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis Muslim. Betul. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan penting bahwa perkara bid'ah ini sangat mengganggu agama, di mana Rasulullah mengatakan man amila di dalam lafadznya Muslim dan lafadznya Bukhari, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, tertulah karena bisa mencederai, bisa mengalihkan, di mana orang nanti akan sibuk dengan ajaran yang palsu, meninggalkan ajaran yang murni. Seperti seorang dokter sekarang. Kalau sekarang ngasih resep-resepnya udah bagus, tapi obatnya palsu gimana? Iya, meninggal. Iya, oleh karena itu di sini resepnya harus Autentik. Obatnya juga harus apa? Asli. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita beragama sehat. Di situ ya. Maka jauhilah keruh hati gitu saja dalam memandang agama. Carilah memang guru yang benar, memang mendidik dari sumbernya yang benar begitu saja pemahamannya gitu saja. Dan masalahnya simpel kan gini. Kenapa sih kita itu tidak bisa dan tidak boleh menganggap baik yang tidak dianggap baik oleh Rasulullah? Karena satu, Rasulullah SAW, kalau sekarang ada suatu perkara baik yang tidak dianggap baik oleh Rasulullah, berarti Rasulullah nggak tahu kebaikan itu. Atau dia tahu, Rasulullah tahu itu baik, tapi tidak disampaikan kepada umatnya. Lebih parah lagi. Khianat dong, Ustaz. Iya. Ngumpetin syariat gitu, Ustaz. Dan di mana Rasulullah SAW sudah ditegaskan oleh baligh ma unzila ilaika min rabbik. Suruh menyampaikan. Terus kalau memang Rasulullah SAW nggak tahu, atau tahu ya, tapi Rasulullah SAW menyembunyikan, apalagi. Masya Allah. Atau Rasulullah tahu tidak menyembunyikan, tapi Rasulullah tidak suka kepada kebaikan tersebut, lebih parah lagi. Atau Rasulullah SAW tahu, ya, Rasulullah SAW suka kebaikan itu, tapi Rasulullah SAW nggak sempat melakukan. Bahaya juga. Nggak ada dalil itu dong, Ustaz. Sempurnanya Islam ya, Ustaz. Iya, sementara Allah turunkan sebagai pujian di akhir daripada risalahnya, al-yawma akmaltu lakum. Setelah di proses risalah baligh ma unzila ilaika min rabbik, setelah selesai outcome-nya al-yawma akmaltu lakum dinakum, berarti selesai, tuntas.
Artinya kalau ada suatu kebaikan yang dianggap orang itu baik, yang tidak dianggap baik oleh Rasulullah, maka jelas hanya satu jawabannya, karena nggak ada dalilnya. Nah, biar sama-sama selamat, sama-sama. Nggak ada contohnya, nggak ada kaidahnya, biar kita tidak nanti disela oleh mereka. Iya. Tidak ada di zaman Rasulullah, ini juga keliru ya. Tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Nah, itu nggak benar juga. Iya. Tidak ada di zaman Rasulullah itu, kita harus lebih jelaskan. Tidak ada dalilnya kah? Tidak ada contohnya kah? Atau tidak ada kaidahnya? Nah, Gitu. nah, Kalau betul. tiga-tiganya itu nggak ada, maka masuk kepada satu peringatan Rasulullah SAW, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Baik. Gitu, ya. Berarti yang terakhir ini Ustaz, masuk yang tadi Ustaz ucapkan yang poin Iya. terakhir, kaidah. Kan di dalam Islam katanya ada kaidah muqayyad sama mutlaqah, Ustaz. Oke, ya. Memang kita tidak ingkari zikir itu ada zikir yang muqayyad, Iya, Ustaz. ada zikir yang mutlak. Iya. Tapi di sini kan muqayyad. Al-Fatihah. Taati ini adalah Al-Fatihah. Zikir doa yang mutlak itu tidak terikat oleh waktu dan tempat, keadaan, jumlah, dan juga teksnya. Teksnya ya. Artinya bisa di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, teksnya apa saja, yang penting sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali di dua tempat, di toilet sama berhubungan suami istri. Oke. Ya, itu zikir mutlak. Ya. Umpamanya, ya Allah, saya berikanlah tahun ini bisa beli mobil, ya Allah. Boleh nggak berdoa seperti itu? Boleh. Teksnya mana? Dalilnya mana? Nggak ada di Quran Sunnah. Tetapi itu secara umum adalah baik. Gitu. Berarti pendudukannya Ustaz ya. Iya. Lagi-lagi Nah, pendudukannya, sekarang Ustaz. yang jadi masalah kan Al-Fatihah membacanya kan ini muqayyad. Kadang malah mereka yang sendiri menjadikan muqayyad, dikait-kaitkan dengan pengiriman arwah, dikait-kaitkan dengan pembukaan satu majelis, dikait-kaitkan dengan pembukaan toko, macam-macam. Iya. Mereka sendiri kan yang memberikan bahwa itu keadaannya jelas muqayyad. Kalau kita muqayyad, maka harus terikat oleh dalil dalam seluruh sisi 6 tadi. Iya, itu konsekuensi kita cinta ya. Ustaz, ya? Jenisnya, sebabnya, kadarnya, tata caranya, waktunya, dan tempatnya. Iya betul ya Ustaz ya. Berarti yang tadi Ustaz sampaikan 6 poin dan juga tadi sikap kita kepada Rasulullah itu merupakan konsekuensi kita cinta kepada Rasulullah Ustaz ya. Iya, Masya Allah. betul. Jadi artinya kalau dikaitkan Al-Fatihah saya baca kapanpun karena mutlaqah nggak tepat Ustaz ya. Iya, Nggak nggak tepat ya, bisa. harus lagi kita cari dalil seperti itu ya. Karena ini kaitannya jelas kok surat Al-Fatihah. Kita bukan sedang sekarang ini berbicara masalah doa-doa umum. Iya. Ya teksnya umum. Gitu, Iya. ya. Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa. Terakhir seperti biasa Ustadz, dari diskusi kita Ustadz, ya mungkin Ustadz bisa komentari satu pernyataan dulu Ustadz ya, sebelum yang kedua ini. Ada pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Ahlus Sunnah paling cinta pada manusia Ustadz ya. Iya. Nah itu maknanya apa? Terus yang kedua silakan Ustadz, bagaimana terkait nilai-nilai wasatiyah yang kita harus gali hikmahnya Ustaz. Silakan. Taib, kalau kita itu sebagai ahli sunnah, Baik, memang seperti yang dikatakan oleh beliau bahwa ahlu sunnati arham bil khalqi, Rahmat. tapi juga a'lam bil haqqi. Ini dia betul. Lebih sayang kepada makhluk dan lebih tahu terhadap kebenaran. Kebenaran. Nah, soal kita cinta kepada Rasulullah SAW, ya, meskipun hadisnya ini adalah secara sanad dhaif, tapi maknanya adalah sahih. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Tanda cinta kita kepada Allah kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ittiba. Baik. Jadi tanda cinta kepada Allah dan Rasulnya itu pada akhirnya adalah utama pertama adalah peneguhan syariat dan sunnah. Nah, itu dia nomor satu. Oleh karena itu di sini ketika kita itu mengaku cinta atau amalan itu dicintai oleh Allah, kan gitu kan? Ya. Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sekarang bertanya, kira-kira tanda kita cinta kepada Allah dan Rasulnya apa? Simple. Kita melakukan
perbuatan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Nah, benar-benar. bagaimana bentuknya amalan itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Ada 5. Yang pertama, amaliyah, baik itu ucapan dan perbuatan tersebut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Perintahkan. Nah, kalau tidak ada perintahnya, kita ngomong sehari sampai 1000 kali ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya, omong kosong. Yang kedua, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi seluruh amaliyah yang diperintah, kemudian dipuji oleh Allah dan Rasulnya, pasti itu dicintai oleh Allah. Yang ketiganya, ini yang paling penting, diungkapkan ridha oleh Allah dan Rasulnya. Allah meridhai perbuatan tersebut, amaliyah tersebut. Contoh aja, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fayahmadu 'alaiha. Allah itu sangat ridha sama orang habis makan ketika makan mengucapkan alhamdulillah. Yang keempatnya, dijanjikan oleh Allah pahala dan Rasulnya. Ketika sekarang siapa yang melakukan ini, berucap ini, dapat ini, pahala ini, berarti dicintai. Contoh, man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Ditanamkan satu pohon kurma, berarti pahalanya satu pohon kurma di surga. Jelas. Berarti ibadah. Nah, dicintai oleh Allah. Dan yang kelimanya, dijanjikan surga. Masya Allah. Itu Clear kan semua. banyak sekali. Manakala sekarang ada amaliyah yang diklaim itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan itu adalah tanda kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak memenuhi kriteria 5 ini, stop. Iya, berdiam diri. Berarti man amila amalan laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya, tidak ada urusan. Gak ada, Rasulullah punya urusan. Gak ada pahalanya. Gitu saja. Iya, Ada artinya saudanya. Rasulullah nggak bakal berurusan dengan yang gitu-gitu. Rasulullah tidak ada keterkaitan dengan itu. Amr di situ maksudnya adalah amruddin wa huwa asy-syari'ah. Perkara agama yang tidak lain adalah syariah. Wallahu a'lam. Maka tertolak ya Ustaz ya. Iya. Baik, pemirsa, kita minta closing statement dari beliau terhadap nilai-nilai wasatiyah Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Iya. Inilah pentingnya seorang itu berpegang teguh pada Islam yang telah dinobatkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang berpegang teguh itu menjadi umat wasatoh. Ya, ummatan wasatan litakunu syuhada. Umat wasatiyah itu adalah umat yang i'tidal, berpegang teguh pada syariat, kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada seluruh termasuk tata cara di dalam beribadah. Maka wasatiyah itu adalah satu cara beragama yang matang, dewasa, sempurna, karena sesuai dengan kesempurnaan Islam, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan tadi. Wallahu a'lam. Allah, jazakallah khair Ustaz. Tidak, kita harus tegak lurus di atas syariat dan belajar dewasa dalam beragama Ustaz ya. Iya. Dan juga jangan lupa nih para pemirsa sekalian, yang Ustadz sampaikan juga tentang Ahlus Sunnah. Beliau punya karya buku putih Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga edisi revisi nih yang di samping saya, Fakta Baru Wali Songo Ustadz ya. Iya. Dan juga silakan bertemu beliau, diskusi langsung terbuka Ustadz ya. Insya Allah terakhir Ya, Ustaz. buku yang baru aja terbit Ya, Ustaz. 2 hari lalu, yaitu memitigasi stigma Wahabi, dan insya Allah nanti kita bedah. Masya Allah, Masya Allah kita bedah insya Allah secara online, Iya. memitigasi fitnah Wahabi. Stigma. Memitigasi stigma Wahabi. Ini lagi-lagi kita berdewasa dalam beragama dulu. Iya, Ini dalam berdewasa. rangka mendidik. Iya. Insya Allah kita ilmu semua, insya Allah, Ustaz, ya. Insya Allah. Kita kasih ilmu semua biar insya Allah kita bareng-bareng deh. Kalau salah kita juga minta maaf. Kalau benar kita sama-sama ke surga, insya Allah. Iya. Seperti itu Ustaz ya. Iya. Insya Allah niatnya. Demikian pemirsa sekalian, yang tadi saya ucapkan 2 atau 3 kitab beliau bisa dimiliki. Silakan hubungi 08 111 81 6600. Sekali lagi 08 111 81 6600. Demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.